Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kau bangunkan kami dari setiap tidur kami. Kau berikan kepada kami napas kehidupan. Dan biarlah Tuhan hari yang indah ini akan kami pergunakan untuk melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami rindu bahwa Tuhan akan memberkati kami melalui firman yang penuh dengan kuasa itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu 13 November 2021 tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman-Nya. Jemaat yang terkasih, salam sehat bagi kita semuanya. Satu hal yang aneh bagi kita adalah bahwa banyak yang mengenal Tuhan, namun sedikit yang percaya. Atau sebaliknya, banyak yang percaya, tapi tidak banyak yang mengenal Tuhan. Atau banyak yang percaya dan banyak yang mengenal Tuhan. Namun Bapak Ibu, Saudara-saudara, bagaimanakah kebenarannya yang sebenarnya? Banyak yang percaya, banyak yang mengenal Tuhan, tetapi sedikit yang percaya. Atau banyak yang percaya, tetapi sedikit yang mengenal Tuhan. Atau banyak yang sudah mengenal Tuhan, banyak yang sudah percaya, tetapi sedikit yang memberikan buah kesaksian tentang iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya kita lebih mengenal Tuhan dan bagaimana kita supaya lebih percaya kepada Tuhan? Dalam nats firman Tuhan pagi ini menceritakan kepada kita bahwa Paulus bukan hanya meminta Timotius untuk bertekun dan kuat dalam penderitaan serta tidak malu bersaksi bagi Tuhan. Namun Paulus sendiri menunjukkan bahwa ia tidak malu bersaksi dan menderita demi Kristus. Meskipun ia mengalami berbagai penderitaan dalam pelayanan dan penolakan dari orang-orang tertentu, ia menyadari tujuan penetapannya sebagai pemberita Injil yang dijalaninya sebagai rasul dan guru adalah untuk Injil itu sendiri. Artinya untuk Tuhan itu sendiri. Kekuatan bagi Paulus adalah bahwa dia telah mengenal siapa Tuhan yang dia percayai, yang telah memanggilnya ke dalam keselamatan. Ia juga meyakini akan kuasa pemeliharaan Tuhan yang mampu menguatkan dia dalam pelayanannya. Penderitaan maupun penolakan yang dia alami tidak membuatnya mundur sama sekalipun dari pelayanannya dan meragukan Tuhan. Sebaliknya, hal itulah yang membuat Paulus semakin bertekun dan semakin bersemangat melayani dan menguatkan pelayanan-pelayanan Tuhan. Salah satunya
dia membekali Timotius. Jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar mengubah status menjadi orang Kristen, namun Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap yang terpanggil melalui komitmen seperti yang tertulis di dalam Lukas 9 ayat 23 itu. Setiap yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya kita harus mampu mengesampingkan identitas dunia dan mengarahkan hidup kita kepada salib Kristus, yaitu kehidupan yang kekal. Setelah kita terpanggil menjadi pengikut Kristus, maka di sanalah kita bisa membedakan kegelapan dan terang, status duniawi dan status anak-anak terang. Tidak hanya di sana, tetapi sekaligus juga penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus adalah menjadi kemenangan bagi kita dalam visi dan misi di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin secara logika semuanya itu tidak akan masuk akal. Apakah mungkin Kristus yang tersalib itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi kehidupan bagi kita, menjadi kebangkitan bagi kita? Namun inilah yang mau kita beritakan. Namun inilah yang mau kita sampaikan di tengah-tengah dunia yang penuh penolakan, yang tidak mau menerima, yang tidak menginginkan keselamatan itu melalui kebenaran Kristus dan Injil Kristus. Namun firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 itu, baik atau tidak baik waktunya, kita akan menyampaikan, memberitakan Injil itu. Karena kita tidak diutus ke tengah-tengah dunia yang telah menerima Kristus, namun kita diutus dan disuruh seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bahwa dunia ini bukanlah tempat yang nyaman bagi domba. Dunia ini bukanlah tempat yang aman bagi firman Tuhan kalau kita tidak memberitakan itu. Domba itu tidak akan pernah menjadi sahabat bagi serigala jika domba itu merasa takut dan menjadi mangsa daripada serigala itu. Injil itu tidak akan pernah takut kepada kegelapan, kepada kejahatan, karena Injil itu lebih kuat dari kejahatan itu sendiri, dan Injil tidak akan pernah mampu dipengaruhi oleh kejahatan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, siapakah di antara kita yang merelakan dirinya masuk ke liang singa? Atau siapakah dari antara kita yang sudah setiap harinya memberitakan Injil ini di tengah-tengah kehidupannya, baik itu di pekerjaannya, di aktivitas setiap hari? Sama halnya hari ini, diingatkan kepada kita, siapakah dari antara kita yang telah menjamin hidupnya aman dan nyaman tanpa menghadapi masalah? Tidak ada dari antara kita yang mampu menjamin hidupnya, namun di dalam Tuhan, keberanian kita untuk bersaksi akan Injil keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita akan menjamin hidup kita bahwa kebangkitan Kristus, kematian Kristus adalah bagian daripada hidup kita, bagian daripada upah kita. Bahwa Kristus yang bangkit itu adalah Allah yang menyelamatkan kita. Kristus yang bangkit itu adalah kuasa yang kekal selama-lamanya. Namun
segala sesuatu. Jika kita melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, ingat, Dia akan memelihara kita dan membuang keraguan dalam hidup. Jika kita melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, kita akan mendapatkan kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu. Kita tidak akan pernah dibiarkan menderita, sekalipun kita harus menghadapi tantangan itu. Kita tahu bahwa hanya satu yang kita rindukan dan kita harapkan di tengah-tengah dunia ini, bahwa kuasa dan pemeliharaan Allah akan menjamin kita untuk memperoleh mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal sampai Tuhan datang kedua kalinya. Jemaat yang terkasih, melalui segala aktivitas kita jangan takut melakukan kebenaran, sekalipun menghadapi tantangan. Karena kebenaran itu sendirilah yang mengalahkan tantangan itu. Karena kebenaran itu sendirilah yang membuat orang lain itu bersahabat dengan kita. Karena pancaran kasih karunia Tuhan, pancaran kebenaran Tuhan akan melembutkan semua hati yang keras, akan memperdamaikan kehidupan yang begitu menolak firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan diingatkan kepada kita, bukan penderitaan, penganiayaan yang kita hadapi ketika kita memberitakan kebenaran Tuhan, tapi penderitaan yang kita hadapi adalah penderitaan di mana itu adalah utang kita bagi Tuhan. Kita berutang kepada Tuhan kalau kita tidak memberitakan kebenaran itu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, kami yakini bahwa itu adalah rencana Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, di mana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami dan ada bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan, berkati kami, kuatkan kami, supaya apapun yang kami lakukan adalah bagian daripada kebenaran Tuhan. Bahwa apa yang kami lakukan itu wujud nyata bahwa Injil-Mu hadir, berada dan diterima di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan. Berkati kami Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang sakit melalui obat yang mereka makan, melalui dokter, melalui para medis. Kami yakin Tuhan bahwa bangsa dan negara kami ini juga Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami ini, memberikan damai sukacita kepada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Kami yakin dan percaya bahwa bukanlah ukuran kekuatan dan pikiran kami yang kami andalkan untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu, tapi kami yakin Roh Kudus akan menyertai kami, memberikan kepada kami kebijaksanaan, memberikan kepada kami kehidupan yang Tuhan cukupkan bagi kami dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Kami yakin dan percaya di dalam kerinduan kami akan sukacita, di dalam berkat-Mu, dalam melakukan program-program gereja-Mu, dalam melakukan kegiatan-kegiatan gereja-Mu secara khusus Tuhan. Gereja-Mu akan melaksanakan pesta Huria. Kami yakin
bahwa Tuhan akan melimpah gandakan ucapan syukur kami untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami segenap Parhalado dan para pelayan mengucapkan selamat beraktivitas, tetap berdoa, dan jangan lupa melakukan prokes. Dan terimalah salam kami, salam sehat, Horas.